Shalom semuanya, selamat datang di online service Youth Marina Plaza. Apa kabarnya hari ini? Saya yakin dan percaya penyertaan Tuhan dan janji Tuhan sempurna atas kita semua. Sebelum online service dimulai, saya akan memberikan informasi sepekan Youth Marina Plaza. Informasi yang pertama, hari Selasa 10 November 2020, kita akan mengadakan acara spesial Hari Pahlawan. Acara ini akan diadakan via Zoom pukul 6 sore. Pastikan kalian hadir dan ajak teman-teman kalian untuk join acara ini. Informasi yang kedua, hari Sabtu minggu depan, Youth Marina Plaza akan mengadakan online service via Zoom. Untuk meeting ID dan passwordnya, teman-teman bisa lihat di media sosial Youth Marina Plaza. Demikian info sepekan Youth Marina Plaza, so set reminder di handphone teman-teman untuk acara ini. Peraturan selama online service berlangsung, yang pertama, teman-teman tidak boleh makanan minum. Yang kedua, ikut aktif dalam memuji dan menyembah Tuhan. Yang ketiga, mari kita sama-sama menghormati hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami ya Tuhan. Tiada berhentinya kasih-Mu di sepanjang hidup kami Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Engkau baik, sangat baik Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Lord. Thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh, thank you Jesus. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu
kemuliaan-Mu. Mari sama-sama kita sembah Tuhan Yesus. Sembah Engkau Tuhan, ku menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Oh, Jesus, Jesus. Kami sembah Kau, Engkau Tuhan, Engkau Raja, dan Engkau ajaib. Oh, Yesus, Yesus Tuhan. Sembah Engkau Tuhan, kami menyembah-Mu di dalam roh dan kebenaran Tuhan. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan. Kami menyembah-Mu, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, Juru Selamat semua yang hidup. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
sembah, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya, Yesus. Oh, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, Yesus Tuhan yang ajaib, yang termulia. Oh, Yesus Tuhan, Kau ajaib, Engkau dahsyat Tuhan. Shalom, anak muda, apa kabar? Dahsyat semuanya ya. Haleluya. Saudara, hari ini kita mau dengar firman tentang, kalau mau suka judul khotbah nih judulnya ya, kecerdasan di masa kesusahan. Wow ya. Ya, betul. Di masa-masa pandemi ini adalah masa yang tidak biasa, masa susah. Beberapa orang mulai nggak kuat, ada yang mulai menyerah di keluarga, menyerah di sekolah, menyerah di pelayanan. Kenapa? Karena memang tekanan, pressure, dan tantangannya beda dengan musim-musim sebelumnya. Nah, kita sekarang ada di masa yang tidak mudah. Saudara yang dikasih Tuhan, setiap masa seperti ini akan ada saja yang surut, tapi akan ada saja yang makin bersinar dan makin kuat. Saya berdoa kita semua jadi kuat. Amin. Nah, masa-masa seperti ini juga pernah dilalui oleh seseorang yang bernama Yosua. Di Yosua 1 ayat 6 sampai dengan 9, Tuhan kasih nasihat ke Yosua. Kalau Tuhan yang kasih nasihat, itu kan pasti nasihat yang hebat banget ya, yang tokcer ya. Karena kan penasehat yang agung. Nah, Tuhan kasih nasihat nih ke Yosua. Dibilang begini, kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan, dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Nah, ayat ke-6 menjelaskan pesan Tuhan ini. Kenapa seseorang bisa kuat? Tuhan bilang begini, engkau harus kuat sebab engkau yang akan pimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan. Kalau kita mau kuat, perintah Tuhan kepada Yosua supaya kuat adalah ingat tujuanmu. Untuk apa engkau ada hari ini? Untuk apa engkau hari ini melayani Tuhan? Untuk apa engkau hari ini
belajar atau masuk dalam sekolah? Untuk apa engkau hari ini mengerjakan yang kau kerjakan hari ini? Tujuan, purpose. Bahkan orang dunia pun mengerti tujuan akan membuat mereka jadi kuat. Kalau lagi lemah, ingat-ingat tujuannya. Ingat-ingat dulu waktu mulai sekolah kenapa. Ingat-ingat dulu waktu mulai kerja kenapa. Ingat-ingat dulu waktu mulai berkeluarga kenapa. Ingat-ingat dulu waktu kita mulai mengerjakan sesuatu itu kenapa. Yosua diingatkan, ingat ya, kamu masuk, kamu memimpin, kamu akan mengalami masa-masa yang gak mudah. Itu karena kamu adalah pemimpin Israel masuk Kanaan. Musa memimpin Israel di padang gurun, punya kesusahan sendiri. Kamu punya kesusahannya sendiri. Yosua, kamu harus jadi kuat ya, gitu. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, kalian juga punya purpose sendiri. Dalam musim ini, dalam masa ini, generasi Yeremia punya tujuan sendiri, melayani bangsa ini dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kalian semua dipilih sama Tuhan untuk menjadi terang bagi Indonesia. Amin saudara. Saudara kasih Tuhan, ayo jadi kuat. Ingat tujuan yang Tuhan tetapkan. Yang kedua, dikatakan kuatkan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu. Firman Tuhan. Kalau mau kuat, maka kita harus ada pegangan. Sepanjang perjalanan tuh harus ada pegangan. Dan pegangan yang paling kuat adalah firman Tuhan. Kalau seseorang bekerja di sebuah instansi, pegangan dia adalah surat keputusan untuk jabatannya dia. Lalu kemudian ada orang yang lain, pegangan dia adalah mungkin kalau buat kekuatan di pernikahan atau keluarga adalah waktu dia mendapatkan surat nikah atau status sah untuk ada di posisinya. Tapi kalau buat kita anak-anak Tuhan, pegangan kita adalah firman Tuhan. Semua janji Tuhan di dalam Alkitab itu milik kita. Itu milik kita, sah milik kita. Milikmu, milik saya. Pegang firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Mau 5 pasal, 6 pasal, 7 pasal, 10 pasal. Pegang semuanya. Kita dapat rema dari sana dan kita dapat kekuatan. Firman Tuhan harus dipegang. Kenapa? Karena firman Tuhan adalah guidance, pengatur arah kita. Nasihat ada di sana. Kita kebingungan menghadapi ini, menghadapi itu. Kita perlu nasihat. Kita perlu energi ketika lagi lemah. Tuhan menghibur lewat firman. Tuhan menguatkan lewat firman. Kekuatan datang dari firman Tuhan. Dan firman Tuhan juga pagar yang akan menjaga langkah kita. Ketika kita mau jatuh dalam pencobaan, Tuhan mengingatkan kembali lewat Roh Kudus-Nya, lewat firman Tuhan. Oleh karena itu, jangan jauh dari firman Tuhan. Firman Tuhan kepada Yosua bilang, perkatakan, bertindak hati-hati dengan firman Tuhan, lewat firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu yang kedua. Yang ketiga, di sana dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu dan bertindaklah hati-hati. Janganlah lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tapi renungkan itu siang malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Jangan pernah lupa. Katakan sama-sama, jangan pernah lupa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan pernah lupa. Bicara soal belajar lagi dan lagi dan lagi. Bicara soal berlatih dan berlatih dan berlatih. Berlatih untuk jadi orang benar. Berlatih untuk jadi orang Kristen yang seperti Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, berlatih, belajar dan berlatih. Tidak lupa untuk mengulang-ulang, diulang-ulang. Diulang-ulang itu penting. Kenapa kita ada rumah doa? Kenapa kita ada menara doa? Kenapa kita ada pertemuan-pertemuan doa? Untuk mengulang-ulang latihan-latihan kita. Kenapa kita harus beribadah tiap minggu? Untuk mengulang-ulang latihan rohani kita, ibadah kita. Kenapa kita harus mengulang-ulang ketaatan kita? Kenapa kita harus mengulang-ulang kekudusan kita? Karena kita perlu latihan untuk menjadi cerdas secara emosional. Saya ingat cerita papa saya tentang tentara. Kenapa tentara itu perlu latihan? Barisnya, emang berbaris itu susah bener ya? Kok mesti berlatih berulang-ulang?
Kalau cuma melangkah sendiri gampang, tapi kan harus melangkah bersama-sama. Melangkah bersama-sama itu butuh latihan. Oh begitu. Lalu kemudian dia jelasin lagi soal kenapa harus ada latihan memegang senjata, membongkar senjata, supaya pada saat nanti diperlukan sudah tidak perlu mikir lagi. Ini yang namanya kecerdasan emosional, saudara yang dikasih Tuhan. Banyak orang dalam keadaan tertekan jadi tambah bodoh. Kenapa? Karena dia tidak melatih kecerdasan emosionalnya. Kecerdasan emosional hari-hari ini akan sangat diperlukan. Ketika dalam tekanan, nggak boleh tambah bodoh. Ketika dalam tekanan, harus tambah pintar. Nah, gimana caranya? Latihan. Latihan akan membuat orang mengerjakan sesuatu ya sesuai dengan hasil latihannya. Sesuai dengan hasil latihannya. Sehingga semua yang dikerjakan sudah naluri, sudah cepat sekali, sudah biasa dia lakukan. Sudah biasa dia lakukan. Seperti seseorang yang mengendarai sepeda. Kalau dia tidak pernah latihan naik sepeda, dia tidak akan pernah bisa menghadapi rumitnya pengalaman di perjalanan. Ya. Menaiki sepeda sepertinya mudah. Duduk di atasnya, mengayuh, lalu mengemudikan ke kiri, ke kanan, menjaga keseimbangan. Apakah hanya itu? Tidak. Di jalanan kita akan berhadapan dengan banyak masalah. Ada nenek-nenek nyebrang, ada kucing lewat, ada lampu merah, ada motor lewat melintas, mobil. Kita harus waspada, berjaga-jaga. Di situ kita butuh kecerdasan emosional dalam tekanan-tekanan. Belum lagi kalau di jalanan ketemu orang-orang yang suka melanggar aturan. Kita mesti tahu gimana cara menghindari kecelakaan, menghindari bahaya, dan sebagainya. Ini yang saya maksud dengan kecerdasan emosional. Nah, caranya dikasih tahu sama Tuhan, diulang-ulang. Mari diulang-ulang yang namanya kasih perpuluhan. Diulang-ulang yang namanya taat sama firman Tuhan. Diulang-ulang yang namanya baca firman, perenungan, ibadah, pertemuan doa, ibadah yud. Semua kita ulang-ulang. Kadang-kadang udah gak bisa nikmati. Ada apa ya? Seperti hati ini kering, seperti ini jauh. Puasa, doa, cari masalahnya di mana. Karena kita perlu mengulang-ulang. Itu yang akan bikin kita kuat, belajar dan berlatih. Mari anak-anak muda, jangan mudah menyerah. Bangkit dan terus mengulang-ulang apa yang sudah selama ini diajarkan. Itu yang bikin kita kuat. Saya harus jujur, melayani Tuhan, jadi gembala sejak umur 27 tahun. Tahun ini saya 48 tahun. Saudara dikasih Tuhan, kenapa bisa kuat? Tantangannya banyak banget loh saudara ya. Kenapa bisa kuat, kenapa bisa jalan terus? Kadang-kadang saya ada di satu situasi, saya bahkan gak ngerti harus bikin apa. Tapi apa yang saya tahu, apa yang saya pernah ulang-ulang, itu dulu aja yang saya kerjain. Waktu itu saya ulang-ulang, saya kerjain. Nanti pada waktunya tiba-tiba Tuhan akan ngomong, Tuhan akan tuntun, Tuhan akan ajar. Dan baru kemudian saya mulai mengerti lagi, apalagi yang harus kulakukan. Penting, kita perlu punya yang namanya latihan kecerdasan emosional. Dan yang berikutnya, yang terakhir adalah hubungan dengan Tuhan. Oh yes, keintiman dengan Tuhan itu penting. Kenapa penting? Karena hubungan dengan Tuhan memastikan engkau disertai oleh Tuhan. Tuhan sayang sama kamu, betul. Ya, tapi kamu tahu nggak Tuhan lagi sama kamu atau enggak? Ya, Tuhan mau kamu sadar, Tuhan mau kita sadar, kita itu disertai sama Tuhan. Bagaimana caranya? Bangunlah kesadaran lewat hubungan dengan Tuhan. Waktu engkau dan Tuhan satu, Alkitab berkata, lakukan apa saja engkau akan berhasil. Waktu engkau ada dalam dia, dia dalam engkau. Minta apa saja, Bapa akan melakukannya. Saudara dikasih Tuhan, hubungan dengan Tuhan itu penting. Kenapa begitu? Ketika dalam masa kesesakan ada harapan. Kekuatan dari harapan, you never know. Engkau akan amazed, engkau akan terheran-heran melihatnya. Karena harapan itu bisa membangkitkan kita walaupun dalam keadaan yang tidak mungkin. Mari jadi kuat. Ini pesan Tuhan buat kita. Pegang tujuan kita,
Jangan jauh dari firman Tuhan, belajar dan berlatih, jaga hubungan dengan Tuhan. Jadi kuat dalam Tuhan, engkau akan beruntung dan berhasil pada akhirnya. Amin. Tuhan berkati. Kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk anak-anak-Mu. Berkati mereka, tetap kuat, jadi cerdas bahkan di masa kesusahan. Tolong mereka semua dalam nama Tuhan Yesus. Amin.